Oke, selamat siang menjelang sore nih Musfam semua yang ada di rumah. Kita ketemu lagi sama, ayo dong, Mas Cepi, Mas Mas Cepi, Dani, dan terus Mas Dani Mas dan juga Victor. Mas Victor. Itu sebagai narasumber kita. Tapi ketemunya di mana? Di Podcast Mos, bukan Puskesmas. Seru dong. Jadi narasumber kita pada pada siang hari ini ya, ini luar biasa sih. Pokoknya apa ya, kalau bahasa Sundanya daebak. Apaan tuh? Ya. Pokoknya luar biasa, banget deh. Ini ada Mas Cepi. Mas Cepi itu adalah seorang director ya, sutradara. Terus juga ada Mas Victor dan Mas Dani, asisten sutradara dan juga penulis naskah. Luar biasa. Dan Mas Cepi ini ada di UK ya Mas ya? Iya, betulan lagi terdampar di United Kingdom ini. Oke. Gimana tapi cuaca di sana mendukung dong Mas? Hari ini sangat berkabut. Mungkin forecast menyatakan sekitar jam 1 matahari baru memancarkan sinarnya nih. Oke, siap. Sekarang di sini jam 9. Jam 9 pagi ya. Ya, iya. Ya, aduh, masih selamat pagi nih buat Mas Cepi. Mudah-mudahan Mas Cepi udah sarapan Selamat ya Mas pagi. ya. Oh, sudah selalu. Rutinitas pagi pertama itu adalah selalu sarapan pisang sama putih telur 2. Oke, sip. Kalau gitu saya juga pengen ngobrol nih sama Mas Dani dan Mas Victor nih. Wah, luar biasa yang udah mau bergabung sama kita pada siang hari ini. Halo Mas Victor dan Mas Dani. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat juga Mbak ya? Iya. Luar biasa banget sih Mas Dani. Gimana Mas Dani kabarnya? Sehat, aku sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau udah sehat semua, kayaknya kita udah seneng banget nih. Di sini ada saya Citra, di sana juga tuh ada Iqbal. Halo Iqbal. Hai Kak. Ya, Iqbal ini salah satu mahasiswa aktif di Viko Mustopo yang juga bakalan bantu kita untuk tanya-tanya narasumber kita yang keren-keren banget, guys, yang hari ini, gitu. Ada Iqbal juga, ada Tiara, ada Fadil dan juga saya. Walaupun saya masih kelihatan kayak mahasiswi ya Mas ya. Iya, masih terlihat seperti mahasiswa. Pede banget. Oke, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak nanya tentang activity dari ketiga narasumber kita dulu nih. Yang pertama mungkin Mas Cepi, aktivitinya sekarang ngapain aja sih Mas? Sibuknya ngapain aja? Sibukannya sekarang. Ya, oke, selamat pagi semua teman-teman. Sementara ini aktivitas saya ini masih menimba ilmu. Jadi saya melanjutkan studi S2 setelah sekian lama, hampir 20 tahun. Akademiknya tidak dibiasakan lagi. Nah, sekarang mulai untuk melenturkan lagi nih otak-otak akademik sehingga tidak terjadi kram otak ya. Jadi kalau misalnya dibilang kalau kita terus melakukan aktivitas yang itu saja kan hampir 20 tahun bisa menyebabkan ada sedikit kram. Kram. Jadi sekarang supaya otak akademiknya luas lagi, saya mulai menimba ilmu S2 ini ada Universitas East of Anglia. Itu letaknya di Norwich. 1 jam 20 menit dari London kalau kita berkendara. Jadi Norwich itu kota kecil suburb dari Norfolk. Nah, itu adanya kalau di peta itu dia ke arah kanan atas kota London. Oke. Iya, dia itu nggak jauh dari pantai Great Yarmouth. Kemudian sembari belajar, saya membantu ada satu sahabat juga yang lagi merintis usaha. Di situ saya membantu mereka sebagai creative director. Kemudian aktivitas selebihnya exercise, kemudian lagi belajar masak juga nih di sini. Waduh, luar biasa. Padahal kalau deket tuh kita bisa minta cobain icip-icip masakannya. Bisa. Semua pokoknya healthy food. Kalau mbaknya suka telur ayam kampung, saya bikinin terus sehingga dia menjadi telur ayam negeri. Wih, luar biasa. Kalau saya tuh hobinya makan loh Mas Cepi.
Iya, saya yang masak, mbaknya makan aja, Mbak Citra makan aja terus. Jadi kayak udah pas banget gitu ya. Aduh, luar biasa deh. Kita kasih tepuk tangan dong. Wah, tepuk tangan Victor, Dani. Wah, deh, Victor, Dani selalu menghibur nih. Makasih loh, Mas Dani, Mas Aduh. Victor, makasih loh udah Mas menyempatkan Dani diri. juga. Oke. Mas Dani juga luar biasa nih, aktivitasnya ngapain aja nih Mas? Boleh tahu gak? Apa suka masak juga? Masa iya paling Indomie, telur. Waduh. Waduh, itu kayaknya makanan paling enak sedunia tuh Mas, Indomie. MSG, hidup MSG. Iya, aktivitasnya ngapain aja nih Mas Dani? Sekarang lagi mengerjakan naskah untuk MNC Picture buat OTT mereka. Oke. Luar biasa Dani. Berapa episode Dan? Mata kayak FTV gitu, tapi FTV Plus gitu. Base-nya Oke. Oke. FTV Based ya. on cerpen. ya dari apa namanya Wattpad kan ada tuh Wattpad. Oh, I see. Dia lagi Wattpad, develop iya. gitu dari situ. Oke. 90 menit durasi. 90 menit. Oke. Luar biasa. Boleh tahu judulnya apa? Kayaknya masih masih Oh, confidential. confidential. Oke, baiklah. Lanjut. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan juga dong. Mas Dani masak juga Tepuk tangan ya, nih. Indomie sama Tepuk tangan telur, nih. terus bikin naskah, luar biasa. Nah, ada satu lagi Mas Victor nih. Wah, ini tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Sebelum. Belum ngomong aja udah tepuk tangan ya. Halo, teman-teman di sana Tepuk juga. tangan. Oke, kesibukannya apa Yo, yo. aja nih Mas Victor? Kenapa Mbak? Diulang? Kesibukannya apa aja nih Mas Victor nih? Oke. Kesehariannya saya menjadi pekerjaan utama sekarang menjadi sutradara untuk fokus on commercials. Terus kegiatan selain itu olahraga biasa. Lagi mencoba mendalami sepak bola di kalangan kru-kru juga. Terus bermusik juga lagi mendalamin lagi. Sama lagi belajar editing sih. Wih, kayaknya aktivitasnya kalah kita deh sama Mas Victor. Sibuk banget ya kayak. Iya ya, jadi ya Tiara banyak banget ya. Kayaknya mahasiswa nggak ada yang sebanyak itu, ada gak yang ngalahin Mas Victor aktivitasnya? Dulu Coba pas jadi Iqbal, mahasiswa ada kita nggak? nongkrong di tempat itu, Mbak. Telat. Aduh, luar biasa banget ya, bener-bener. Mungkin teman-teman kita di sini ada yang mau bertanya nih, langsung deh. Kita Boleh. Iya, masuk. Seputar aktivitas. Oke. Di Biar, Meong. kalau kata Mas Cepi biar nggak keram. Iya, biar nggak keram ini benar-benar. Iya. Makasih loh udah diundang nih. Lumayan saya Aduh. ketawa-ketawa udah lama nggak ketemu mereka. Iya, aduh, kita juga terima kasih banget ini dapat rezeki banyak banget ini hari ini. 3 in 1 loh, ini luar biasa banget di podcast kita. Oke, mungkin ada teman-teman kita di sini yang mau langsung bertanya sama ketiga narasumber kita. Siapa duluan yang mau nanya? Ayo. Tuh. Aku mau dong Kak Citra Oke, nanya. Iqbal mau nanya Iqbal. Sebelumnya halo Kak Cepi, halo Kak Victor, dan juga halo Kak Dani. Halo. Salam sehat semuanya. Nah, Kak, aku mau nanya nih Kak. Kebetulan kan sebelum datang ke podcast ini aku sempat baca nih karya-karya Kak Cepi, karya-karya Kak Cepi yang bikin video Wonderful Indonesia. Nah, tentang Wonderful Indonesia nih Kak, sekarang kan banyak ya anak generasi milenial dan juga Z yang lebih memilih untuk liburan itu lebih milih ke luar negeri karena banyak tourist attraction di sana yang lebih keren. Nah, tapi menurut aku sendiri nih sebagai generasi milenial tuh Indonesia tuh juga banyak nih tourist attraction yang sexiest ever dan juga bener-bener keren banget lah tourist attractionnya di Indonesia. Nah, Kak Cepi yang waktu bikin video Wonderful Indonesia itu menurut Kak Cepi ada nggak sih beberapa list tempat yang ini tuh bener-bener masih virgin banget yang harus dikunjungi nih sama anak-anak muda Indonesia daripada anak muda Indonesia menghabiskan uangnya untuk jalan-jalan ke luar negeri, tapi juga banyak nih tempat-tempat di Indonesia yang keren-kerennya, yang nggak kalah keren daripada luar negeri. Oke. Sebelum menjawab pertanyaan itu, jadi Pak Victor di sini sebagai director Wonderful Indonesia juga. Dia sangat
mendukung proses kegiatan syuting Wonderful Indonesia. Jadi bisa dibilang awal muasalnya ide Wonderful Indonesia itu dari saya dan Mas Victor. Kemudian beranjak ke proses berikutnya sehingga Mas Victor lebih dominan untuk menangani di directing, saya sebagai creative director dan creative consultant. Oke. Untuk menjawab pertanyaannya Iqbal, spot mana yang sangat dan harus anak-anak milenial sekarang kunjungi ya di Indonesia itu, menurut saya ada satu pulau namanya Pink Beach, Pulau Komodo. Itu di daerah Nusa Tenggara Timur ya, Victor ya, kalau nggak salah ya? Iya, di NTT, Pink Beach. Betul. Ya, betul. di NTT. Ya, itu benar-benar bisa dikatakan memberikan satu dampak yang sangat positif buat feeding your soul gitu. Maksudnya feeding your soul itu bukan hanya kita mendapatkan kesenangan, tapi ada satu ketenangan juga di Pink Beach. Jadi buat saya Pink Beach itu sangat dan harus dibantu untuk dipromosikan agar remaja-remaja atau kaum milenial sekarang berkunjung ke sana gitu. Oke. Nah, aku juga punya pertanyaan nih Kak Citra buat Kak Victor. Boleh. Kak Victor sebagai director dari Video Wonderful Indonesia, itu ada kesusahan sendiri nggak sih Kak? Seperti yang kita ketahui kan Indonesia tuh punya banyak tourist attraction ya, banyak banget, sampai ada beberapa tourist attraction yang belum ke up di publik. Nah, untuk dari Kak Victor sendiri saat bikin Video Wonderful Indonesia itu, ada nggak sih kesusahan untuk milih spot-spot yang mau dijadiin video untuk publik, kayak aduh mau Pink Beach atau misalnya Raja Ampat ya, atau gimana gitu. Nah, pemilihan itu berdasarkan apa sih waktu mau bikin Video Wonderful Indonesia itu Kak? Oke, saya sedikit menambahkan, mungkin kalimat kesusahan kita ubah jadi kata challenge kali ya. Jadi sebenarnya apa yang kita hadapi waktu itu mendapati banyak challenge untuk membuat sesuatu hal yang baru dan kemudian menjadi menarik, tapi tidak membosankan. Nah, sehingga dari challenge tersebut kita brainstorm bersama CEPI, bersama tim untuk menelurkan menghasilkan sesuatu yang baru dan bisa menjadi atraksi bagi yang menonton. Nah, dari situ kita harus spesifik. Kalau memang di Indonesia, saya sebutannya Indonesia itu negara surga ya. Kita akan punya apapun yang kita bilang sebut keindahan tuh ada semua di sini. Kita hidup di surga. Bukan begitu Cepi ya? Yang lagi di luar surga benar. Ya? Iya. Di luar surga. Jadi kita tuh sebenarnya di surga kita ini, kita tuh punya banyak banget yang bisa dijual. Namun challenge-nya adalah kita harus membuat apa yang kita punya sebanyak ini diramu dalam 3 menit. Hingga pemilihannya itulah, pemilihan gambar, adegan, kemudian secara struktur videonya itu yang menjadi challenge kita untuk rasanya tetap bisa dinikmati oleh semua yang menonton. Itu sih. Kalau boleh tambahkan, spesifik bagaimana kita memutuskan untuk menjadikan Pink Beach sebagai salah satu top destination untuk Wonderful Indonesia, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut di segmen itu ya, yang go deep into filmmaking. Jadi sementara ini baik lagi untuk mendukung bahwasanya Pulau Komodo itu sebagai top destination, kita pun sebagai senior yang sudah lumayan mengenyam beberapa tempat wisata di Indonesia, ternyata Pink Beach itu memberikan hal yang berbeda dari ya semisal Pulau Bali, Pulau let's say Raja Ampat. Jadi memang ternyata ada satu ketentraman yang lebih menarik di Pink Beach, itu sih kurang lebih Iqbal. Oke, makasih Kak Cepi, makasih Kak Victor. Oke. Luar biasa sekali. Ada lagi mungkin Iqbal mau nanya atau Saya mau nanya. Oh, oke. Fadil mau nanya Fadil. Kita dengerin dulu. Untuk Mas Cepi sama Mas Victor nih, kalau boleh tahu apa sih yang paling berkesan
saat pembuatan Wonderful Indonesia itu mungkin pada saat proses pembuatan Wonderful Indonesia itu. Oke, jadi yang paling berkesan ya Oh, ini Mas? yang paling berkesan itu ternyata tidak gampang atau tidak mudah untuk memilih tempat destinasi wisata karena memang Indonesia mempunyai begitu banyak destinasi wilayah yang memang patut dikunjungi ya. Namun baik lagi seperti saya bilang, ketika kita berada di sana itu ternyata perasaan itu nggak bisa bohong. Jadi ketika kita sampai di satu tempat yang memberikan energi begitu bagus, itu ternyata hati yang berbicara, sudah bukan logika lagi. Jadi memang kenyataannya kalian harus menginjak pulau tersebut baru bisa merasakan apa yang saya jelaskan sekarang gitu. Kalau diungkapkan dengan kata-kata itu kayaknya kurang begitu bisa menembus logika, tapi ternyata begitu kita sampai di sana itu ada satu hal yang sulit dilupakan, itu mungkin yang paling berkesan. Jadi ternyata perasaan itu memberikan suplemen untuk jiwa saya gitu sih. Oke. Adil ya, berarti ya. Iya, betul, Mas, Mas. dari Betul, Fadil. Mas. Itu Pak. Jadi kesannya itu ternyata destinasi wisata Wonderful Indonesia itu memberikan satu suplemen batin ya. Jadi ternyata itu menjadi sebuah terapi untuk jiwa-jiwa yang sudah terkungkung selama 2 tahun terakhir ini karena pandemi. Jadi buat saya itu buat saya itu menjadi soul terapi gitu, terapi jiwa. Oke, Oke. mungkin saking indahnya juga kali ya Mas ya. Ya. Saking benar wonderfulnya sih. banget gitu. Yes. Ya, wonderful, makanya disebut wonderful. Oke. Aku mau nanya ke Mas Cepi sama yang lain. Hah? Dari pembuatan Wonderful Indonesia ini ada nggak sih satu kayak problem atau enggak masalah yang nggak bisa dilupain sampai sekarang? Nah, Pasti kan bikin kayak gitu ada panjang tuh waktunya. Mungkin ada satu problem yang nggak bisa dilupain. iya. Gimana tuh Mas? Oke. Victor apa saya yang menjawab nih? Ayo, mau Boleh, sweet dulu Mas. boleh loh, kita tungguin. Oke, it's very tricky question actually. So, kalau dibilang suatu problem seperti yang tadi Mas Victor bilang, kadang kita merubah mindset ketika dibilang ada apa tadi Victor diganti dengan apa? Iya, challenge. Kemudian kalau untuk masalah, saya nggak pernah itu bilang sebuah masalah. Jadi memang ternyata itu adalah puzzle yang ada di sebuah produksi atau project yang harus kita selesaikan secara bersama dan nggak bisa selalu individual. Jadi kenapa saya selalu didampingi Victor dan Dani itu ternyata dari ketiga otak yang digabungkan itu bisa menyelesaikan puzzle yang terjadi di sebuah project gitu. Jadi mungkin kalau kita bilang masalah tuh ternyata nggak enak banget kalau didengar ya. Maksudnya ketika ada masalah nih bro, wah bro ada masalah, udah dampaknya itu udah negatif. Tapi kalau dibilang bro ini ada puzzle yang hilang nih, Jadi kita mesti cari. Nah jadi buat kami itu sekarang setelah menjejaki asam garam di dunia produksi, ternyata ketika kita mendengar sebuah masalah itu kita udah kalut. Jadi akan jauh lebih enak. Maksudnya ketika saya mendapatkan sebuah puzzle yang hilang, hingga kami harus menemukan untuk melengkapi puzzle tersebut. Jadi kalau dibilang apa sih yang hilang dari Project Wonderful Indonesia? Jadi kalau bisa saya katakan itu puzzle yang hilang kemarin itu adalah sebuah kisah klasik yang nggak pernah hilang, itu adalah waktu ya. Jadi memang ternyata kita bermain dengan waktu dan dikejar dengan waktu, sehingga untuk mencari puzzle yang hilang itu kita dibatasi oleh waktu. Nah itu mungkin yang paling sulit dilupakan buat kita. Dengan waktu yang terbatas, kita harus menyelesaikan sebuah proyek yang begitu mega, kurang lebih begitu. Iya, benar. Ya, Luar biasa. menambahkan dari Cepi tadi, waktu memang akan selalu mengejar dan mempush kita untuk going forward ya, selalu ke depan dan going forward menuju ke arah result. Sedangkan dalam proses kita didorong waktu dan menuju result itu kita
juga punya QC ya, punya quality control, punya standar yang kita mau hasilnya yang terbaik. Sehingga ketika proses itu yang salah satu yang juga nggak bisa dilupain kalau ngomongin sesuatu hal yang memorable banget ya di timeline itu, karena ketika waktu mendorong kita ke depan untuk segera menyelesaikan besok, tapi di tengah-tengahnya kita masih mencari di bawahnya kesempurnaan lah ya, di bawahnya kesempurnaan. Jadi mencari sesuatu yang bisa kita rasa kita bisa bikin tenang dan itu kita cukup puas. Kendalanya adalah kita karakternya nggak pernah puas. Oh gitu. Oke, tapi kalau saya lihat sih sebetulnya dari video projectnya Mas Victor sama Mas Cepi ini luar biasa ya. Jadi value-nya tuh, pesannya tuh nyampe banget. Dimana kita jadi kayak punya dua konsep, mau jalan-jalan ke Indonesia dengan solo travel, dengan family traveling juga it's okay gitu. Karena Indonesia tuh footage-nya juga ya ramah buat keluarga, buat solo traveling, juga disuguhkan dengan keadaan alam yang luar biasa banget gitu. Jadi itu udah kayak komplit sih. Saya lihat betul-betul proyeknya Mas Victor sama Mas Cepi ini luar biasa banget deh. Nah tapi berarti itu membuktikan bahwa saya dan Victor berhasil menyampaikan sebuah pesan dengan efektif dan cermat gitu. Yes, tapi di dalam itu, di dalam proyek itu juga kayak di apa ya, pesan promosinya, terus pesan ada rasa bangga akan Indonesia gitu kan, itu juga ada gitu. Jadi makanya saya bilang benar. Jadi, emang harus bangga dulu. Jadi ketika dapat proyek Wonderful Indonesia itu saya sangat bangga dulu, karena itu adalah satu kontribusi saya sebagai warga Indonesia kemarin untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia sebagai seniman. Itu adalah satu kontribusi. Jadi saya juga harus bangga untuk membuatnya. Iya, betul banget. Aduh, yang buat aja bangga, apalagi kita penontonnya bangga banget loh. Tapi bangga. Tapi saya juga mau nanya nih sama Mas Dani, jadi sebagai seorang penulis naskah ya, kalau kayak kita nonton sebuah proyek film FTV, entah itu opera sabun atau sinetron, kayaknya nggak nyambung ya kalau emang nggak ada teksnya yang bagus gitu, atau yang teksnya nggak sesuai dengan cerita, atau teksnya kurang greget, atau teksnya kurang gimana, itu kan kayak mempengaruhi banget sebuah film gitu. Nah sampai sejauh ini nih Mas Dani, kira-kira tantangan terbesar apa sih sebetulnya untuk bisa bikin bentuk teks dengan ideal gitu loh Mas Dani? Tantangannya mungkin berbeda sama ketika ngedirect filmnya gitu. Kira-kira apa nih Mas Dani tantangannya? Wajahnya muncul dong Dan. Tadi masalahnya video itu bermasalah video. Oh gitu. Hilang kameranya hilang. Lagi dipakai syuting, Cep. Pakai syuting. Oh, pakai. Kayaknya mati lampu deh. Oh, salah ya. Oke, lanjut. Apa ya? Kendalanya sebenarnya kebanyakan tuh kayak gini. Kayak misalnya apa yang kita tahu, apa yang kita pelajari selama ini untuk menaruhnya di dalam sebuah cerita untuk konsumsi komersial itu kadang-kadang nggak bisa gitu. Paling kendalanya sih di situ. Terus kayak misalnya kembali lagi ke pasar yang ada sekarang ini, kadang-kadang bahkan si produser itu kadang-kadang nggak terlalu berani untuk keluar dari zona nyaman mereka gitu. Jadi zona nyamannya tuh udah ini ada satu formula yang udah pasti disukai oleh penonton, tapi untuk mencoba hal yang baru tuh agak sulit. Paling itu sih kendalanya, mencoba hal-hal yang baru sih. Oke, jadi antara idealis dengan pasar, ini agak bingung. Ya, itu emang udah klasik banget sih gitu kendala. Oke, emang udah klasik, tapi itu juga menjadi tantangan ya Mas ya, tersendiri. Iya, tapi soal dari tahun ke tahun sih terlihat makin baik gitu. Maksudnya industri film juga mulai bermunculan cerita-cerita yang rada nyeleneh, mulai ceritanya nggak cuma sekedar itu aja gitu, nggak sekedar cuma cinta-cintaan, mulai membaik lah, semakin membaik. Kalau menurut Mas Dani sendiri ini, kalau kita ngelihat kan perfilman di dunia, entah itu bukan hanya di Indonesia ya, kayak udah mulai open access nih Mas. Jadi kalau senior di sini ngelihatnya
open access, bisa pakai platform apa, bisa di-share melalui sosial media dan lain sebagainya. Itu kalau dari narasumber kita pada siang hari ini itu sebagai sebuah apa ya, peluang, opportunities, atau itu sebuah halangan malah jadinya? Itu gimana tuh Mas? Sebuah peluang otomatis, karena media yang kita miliki yang tadinya khususnya film itu cuma ada satu media, 21, akhirnya sekarang kita punya berbagai macam option dan ragam cerita juga jadi semakin terbuka gitu, karena ketika medianya cuma satu ada banyak keterbatasan untuk sisi kreativitasnya. Cuman ketika medianya banyak dan medianya juga berani mengeksplor sebuah cerita dalam hal ini gitu, kreativitasnya tuh jadi makin baik, dan ini menjadi challenge sih sebenarnya gitu, dan opportunity sekaligus challenge seperti itu. Oke, jadi dulu kayaknya kebayang banget ya cuma ada bioskop satu, terus media-media mainstream ya kan dikuasai oleh beberapa stasiun swasta gitu ya. Kalau sekarang udah ada internet, ada Google, ada YouTube, terus ada banyak platform untuk menyalurkan apa sih namanya kreativitas kita ya Mas ya. Jadi itu justru malah jadi buat peluang untuk semua kedepannya jadi lebih bagus gitu ya Mas Dani ya. Exactly, kayak seperti itu. Oke, luar biasa, kasih tepuk tangan dong. Ada lagi pertanyaan. Untuk Mas Dani juga nih Mas. Oh, tuh untuk Mas Dani. Oke, ada pertanyaan lagi Mas. Cara ngembangin ide ketika menulis skenario itu gimana ya Mas? Oke, sebenarnya gue mendapatkan ilmu menulis ini sebenarnya dasar itu dari Cepi Mas. Karena dia yang duluan mengulik tentang cerita, terus dia sharing banyak literasi gitu ke gua. Untuk mengembangkan cerita sebenarnya ada pakam-pakamnya kok sekarang banyak gitu. Lo bisa dapetin di YouTube lah, di mana YouTube pun ada gitu untuk basicnya. Gitu. Jadi dari pengembangan sebuah cerita ya awalnya dari ide lo kembangin menjadi ada tahapan-tahapannya lah. Yang sekarang tuh lebih mudah untuk mendapatkan informasi itu deh. Kalau zaman kita dulu agak sulit tuh mendapatkan akses buat literasi lah, untuk teori-teori yang bisa kita pakai gitu. Dan sejauh ini sih gue juga sebenarnya masih dalam proses pembelajaran terus ya, karena berkembang juga nih teori-teorinya gitu, berkembang juga literasi-literasi yang ada gitu, dan namanya formula-formula yang bisa digunakan tuh makin kita pelajarin makin banyak ternyata ya gitu, dan ada berbagai perspektif kita untuk bisa masuk mengembangkan sebuah ide menjadi sebuah cerita gitu. Oke. Oke. Luar biasa. Ada lagi mungkin teman-teman di sini yang mau bertanya? Oke, Tiara mau nanya. Mas Dani lagi. Untuk tantangan terbesar yang pernah dihadapi sama Mas Dani dalam penulisan kayak skenario gitu apa Mas? Paling besar waktu itu adalah membuat biopiknya Pak Ahok. Aku kebetulan tergabung dalam tim penulis Mentol Ahok, itu bertiga bersama Putra Matuka dan Ilya Sigma. Itu gimana kita mengembangkan sebuah cerita tapi dengan batasan ini sih, batasan kreatifnya juga sangat terbatas gitu. Tapi kita harus mencari sebuah perspektif lain yang nggak kebanyakan orang lihat gitu, karena ya kalau kita bicara tokoh tokoh Ahok itu agak serem saat itu gitu. Jadi gimana caranya nih kita mengangkat apa yang menjadi menarik, hal apa yang bisa kita angkat dari dia untuk menjadi sebuah pembelajaran, dan ya itu dia menggali, mensurvei, meresearch. Itu yang mensulit tokoh beliau tuh sangat sulit untuk menjadikan cerita, karena saat itu dalam sebuah cerita kan kita butuh kayak ada antagonisnya lah gitu. Nah di saat itu kita udah survei ke Bangka Belitung segala macam, kita nggak menemukan apa ya flow-nya dia gitu, apa sih kelemahannya dia, apa kekurangannya dia gitu. Itu sih waktu itu yang pengalaman yang gue alamin, itu yang agak sulitan saat itu gitu sih. Oh iya. Luar biasa sih. Kalau untuk pemula mau nulis
naskah juga nih Mas. Apa yang pertama kali harus dilakukan? Pak Cepi bisa bantu saya, Pak Cepi sebagai suhu saya. Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai suhu. Oh, sebagai suhu. Jadi memang Oke. Buat pemula apa, Pak? Manggapi. dari dulu sebagai profesi, nanti saya jelaskan. Oke, baiklah. Saya tambahin. Untuk pemula sebenarnya gini, lakuin aja gitu. Kalau lo punya ide, lo kembangin, lo cari banyak kok formula sekarang yang mempermudah lo untuk menyampaikan ide lo dalam sebuah bentuk naskah. Dan itu bukan pekerjaan yang emang gampang, tapi juga nggak susah juga gitu. Jadi buat yang baru mau nulis aja dulu gitu. Jangan takut sama apa yang lo tulis itu jelek, karena emang untuk menjadi seorang penulis itu memang lo butuh proses gitu. Jadi lo harus selesaikan satu, nanti ada lagi tantangan di project selanjutnya, ada tantangan lagi gitu dalam cerita selanjutnya gitu. Jadi emang sebuah proses yang nggak pernah berhenti sih kalau menurut gue. Gitu. Ya, nih kalau mau ditambahin lagi nih untuk teman-teman yang baru mau mulai menulis, itu yang paling saya sarankan dan selalu saya tanamkan ke teman-teman yang baru mau mulai adalah ada satu kata diawali dengan gue punya cerita. Saya punya cerita. Apa ceritanya? Oke, sip. Nanti asik ya. nih ceritanya. Selalu seperti itu. Selalu jadi awalnya, oke, gue punya cerita nih. Cerita apa ya? Biasanya kan kita kalau di tongkrongan ada satu orang yang gemar bercerita tentang apapun yang terjadi di keseharian lah ya. Contohnya nih, tadi gue ditilang polisi bro, bla 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 bla. Udah pas gue nyampe di lampu merah itu masih kuning, tapi gue terobos aja, ya kan? Gue ngejar waktu, jadi pas kuning gue terobos, tiba-tiba pas nyampe di garis warna merah. Nah itu kan sebuah cerita yang diungkapkan secara lisan. Nah jika teman-teman mau mulai nulis, coba ingat kembali atau direnungkan lagi, tadi gue cerita apa sama temen gue ya, itu dituangkan ke sebuah tulisan. Selayaknya lagi bercerita ke teman-teman aja, mau cerita tentang apapun itu, mau cerita tentang lagi tawar menawar harga bawang merah, kejebak macet di depan gang, nah, asal muasal itu kan dari lisan, bercerita ke teman ya, curhat lah ya bilangnya. Oke, sip. Curhat nih, tadi sore gue begini. Nah, itu dituangkan ke tulisan. Tulis apapun itu sesuai dengan apa yang kamu ceritakan ke teman. Nah itu sih, itu asal muasalnya. Basicnya. Wah, luar biasa banget ininya stepnya nih buat bagi kita deh adik-adik yang benar-benar mau mulai untuk bisa nulis. Nah, kalau aku tadi kan Mas Cepi, Mas Victor dan Mas Dani tadi bilang bahwa sebagai alumni gitu dari Viko Mustopo. Wah, luar biasa ya. Pokoknya kita tuh jadi bangga banget. Nah, terus Viko Mustopo sendiri Fakultas Ilmu Komunikasi. Aku pengen tanya banget sih sebetulnya kira-kira peran komunikasi, ilmunya komunikasi dalam pekerjaan profesionalnya kakak-kakak kita ya, Mas Victor, terus Mas Cepi dan Mas Dani itu apa sih Mas gitu? Sejauh mana sih itu penting untuk profesional kita? Kalau bisa dibilang komunikasi itu adalah salah satu senjata ampuh untuk kita berkehidupan ya. Jadi memang ternyata itu pun juga bisa menjadi senjata yang sangat powerful untuk kita berada di lingkungan kerja. Maksudnya adalah ketika kita ingin menyampaikan sebuah ide itu kan kita harus bertutur ya. Kita harus bertutur, kita harus menyampaikan gagasan, kemudian ada beberapa hal yang memang harus disampaikan secara lisan maupun tulisan. Nah ternyata peranan komunikasi ini pun juga ada beberapa poin. Ya bisa dibilang ada non verbal dan verbal. Nah ketika diaplikasikan ke dunia kerja, ternyata komunikasi itu nggak melulu baku atau bisa dibilang formal atau informal. Nah, jadi ketika saya aplikasikan ke dunia kerja, saya pun juga harus pandai atau harus bisa berempati dengan siapa saya berbicara. Nah dari situ saya mulai untuk merencanakan apa nih yang akan saya sampaikan. Contoh, ketika saya ingin berbicara kepada atasan, itu nggak bisa dengan secara gamblang saya bicara kepada teman atau rekan. Jadi memang ternyata kita harus
pandai dulu untuk dengan siapa kita berbicara. Dari situ kita bisa memilih komunikasi apa yang akan kita gunakan. Nah, sehingga dengan komunikasi yang tepat dan cermat, ide atau pesan yang ingin kita sampaikan itu pun juga akan memberikan dampak yang jauh dari sekedar awareness, tapi dia bisa menjadi sebuah afektif, sehingga dia bertindak untuk membuat keputusan atau melakukan dari gagasan kita. Itu sih. Wah, super. Berarti saya nggak salah masuk ngambil jurusan komunikasi ya Mas ya? Iya. Luar biasa. Gitu kurang lebih. Tadi saya ngomong apa ya? Aduh, juga ada luar memori biasa tuh. banget. Saya sampai tertegun gitu, tertegun gitu. Jadi kayaknya, aduh ternyata emang bener. Ya betul deh apa yang sudah diomongin sama Mas Cepi. Mungkin Mas Makanya Victor saya atau lupa. Mas Dani. Bentar, saya ngomong apa tadi? Saya lupa. Ntar gue ngomong ya. Bagi kopi. Keren banget ya, emang benar-benar Mas Cepi luar biasa. Mungkin Mas Victor sama Mas Dani mau menambahkan kenapa sih pentingnya komunikasi dalam dunia profesional? Ya seperti dikatakan Cepi.